Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi IPA tentang perkembangbiakan hewan. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Perkembangbiakan pada hewan artinya adalah proses makhluk hidup, dalam hal ini hewan, dalam memperbaharui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Seperti pada manusia antara laki-laki dan perempuan menikah, kemudian kawin untuk menghasilkan keturunan seorang anak. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara vegetatif dan generatif. Anak-anak bisa membedakan antara vegetatif dan generatif dengan melihat apakah ada induknya jantan dan betina atau tidak. Apabila ada induk jantan dan betina, maka perkembangbiakannya dilakukan secara generatif atau melalui perkawinan. Sedangkan apabila tidak ada induk jantan atau betinanya berkembang biak sendiri, maka disebut perkembangbiakan vegetatif atau tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, secara tunas. Contohnya pada hewan hidra yang ada di lautan. Pada hewan tersebut, bagian pangkal tubuh hewan akan tumbuh, kemudian berpisah membentuk spesies baru atau keturunan baru. Pada proses ini tentunya tanpa melalui perkawinan, jadi tidak ada yang namanya induk jantan atau induk betina. Sudah jelas ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan untuk perkembangbiakan vegetatif yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua dapat dilakukan secara fragmentasi. Contohnya pada hewan cacing planaria. Induk cacing planaria akan memotong bagian tubuhnya sendiri menjadi beberapa bagian yang berbeda. Dari bagian-bagian tersebut akan tumbuh menjadi spesies yang baru atau keturunan yang baru. Ini disebut dengan fragmentasi. Sudah jelas anak-anak? Sekarang kita lanjutkan dengan perkembangbiakan vegetatif yang ketiga. Perkembangbiakan hewan yang ketiga secara vegetatif dilakukan dengan membelah diri. Pada proses membelah diri itu berbeda dengan fragmentasi. Kalau membelah diri, potongan bagian tubuh hewan tersebut sama, bentuknya sama. Sedangkan pada fragmentasi, potongan-potongannya berbeda. Ada yang berupa kepala, badan, atau ekor. Contoh membelah diri pada hewan dilakukan oleh amuba. Anak-anak, sekarang kita simak video singkat dari Ibu tentang perkembangbiakan hewan. Peta pikiran tentang perkembangbiakan hewan supaya lebih jelas. Jadi, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Untuk perkembangbiakan vegetatif dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama dengan tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga membelah diri. Tadi kita juga sudah belajar perbedaan antara membelah diri dan fragmentasi. Untuk perkembangbiakan hewan yang kedua dilakukan secara generatif atau melalui perkawinan. Perkembangbiakan generatif dilakukan dengan tiga cara, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Untuk penjelasannya akan Ibu sampaikan pada slide berikut ini. Perkembangbiakan generatif pada hewan yang pertama dilakukan secara ovipar atau bertelur.
pada hewan-hewan tersebut ada ciri-ciri khusus yang menunjukkan bahwa hewan tersebut termasuk hewan ovipar. Ciri yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, induk tidak menyusui anaknya. Yang ketiga, induk tidak memiliki kelenjar susu sehingga tidak menyusui anaknya itu tadi. Yang keempat, induk mengerami telur hingga menetas. Dan yang kelima, telur berada di luar tubuh induknya. Sudah jelas ya anak-anak? Di sini contohnya pada hewan ayam, burung, cicak, dan hewan lainnya. Untuk selanjutnya, perkembangbiakan hewan yang kedua, pada perkembangbiakan generatif dilakukan secara vivipar atau beranak. Ciri-ciri khusus dari hewan-hewan tersebut, yang pertama, mempunyai daun telinga. Yang kedua, induk menyusui anaknya. Yang ketiga, memiliki kelenjar susu. Yang keempat, memiliki penutup tubuh, yaitu berupa rambut. Dan yang kelima, melahirkan. Contohnya pada hewan kucing, monyet, dan terutama pada hewan-hewan mamalia, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan generatif hewan yang ketiga dilakukan secara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Pada hewan-hewan tersebut, embrionya atau anaknya berkembang menjadi cangkang telur di dalam tubuh induknya. Yang kedua, tidak menyusui. Yang ketiga, anak tidak diasuh oleh induknya. Artinya, setelah keluar dari tubuh induknya, anak memisahkan diri. Yang keempat, tidak memiliki rahim. Yang kelima, pembuahan terjadi di tubuh betinanya. Dan yang keenam, termasuk dalam hewan berdarah dingin. Contohnya, ikan pari dan kadal. Untuk perkembangbiakan ovovivipar, hewan-hewan yang bisa kita temui contoh lainnya adalah ular piton, ular boa, ular sanca, dan ikan hiu. Jadi, pada hewan-hewan tersebut, induknya bertelur di dalam tubuh, kemudian anak lahir tanpa menetas, jadi langsung keluar disertai dengan cangkang yang sudah pecah dari tubuh induknya. Cangkang telur ya. Sekian video pembelajaran singkat dari Ibu. Semoga anak-anak semakin paham tentang perkembangbiakan hewan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Teruslah belajar, teruslah semangat. Assalamualaikum.